Halo Sri Kandis TC, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan belajar bab baru yaitu tentang termokimia. Nah, kita awali dari membedakan sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Jadi misalkan di sini Ibu memiliki gelas kimia yang berisi larutan HCl dengan NaOH. Nah, di dalam gelas kimia ini yang menjadi pusat perhatian adalah larutan HCl dan NaOH atau reaksinya. Oleh karena itu, yang menjadi sistem adalah kedua larutan ini. Kemudian yang dimaksud dengan lingkungan dalam hal ini adalah segala sesuatu di luar dari HCl dan NaOH. Ada apa di situ? Oh, ada gelas kimia dan udara di sekitarnya. Nah, jadi yang dinamakan lingkungan dalam hal ini adalah gelas kimia dan udara di sekitarnya. Ada 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Nah, jadi materi dan energinya dapat bertukar. Kemudian sistem tertutup yang bertukar hanya energinya saja, materinya tidak dapat bertukar. Kemudian pada sistem terisolasi tidak terdapat pertukaran energi dan materi. Contohnya seperti pada termos. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti teman-teman bisa pahami. Untuk simbol dari kalor itu disimbolkan dengan Q dan simbol dari kerja dengan W. Nah, teman-teman bisa pahami di sini. Nanti Ibu langsung ke membedakan reaksi ekso dan endo. Nah, ada 2 jenis reaksi berkaitan dengan pertukaran energi. Yang pertama adalah reaksi eksoterm atau reaksi yang membebaskan kalor. Nah, jadi kalornya itu dilepaskan. Sedangkan reaksi yang kedua, reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor atau reaksinya itu membutuhkan kalor. Nah, kalau kita gambarkan, bisa dilihat di sini, untuk reaksi eksoterm, kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, oleh karena itu tanda panahnya keluar dari sistem menuju lingkungan. Nah, sedangkan pada reaksi endoterm, tanda panahnya menuju sistem, artinya kalor berpindah dari lingkungan menuju sistem. Nah, perubahan entalpi selama kita belajar termokimia, teman-teman akan sering menemukan simbol H dan delta H. Apa itu H dan delta H? H adalah entalpi. Delta H adalah perubahan entalpi. Kemudian Q adalah kalor. Q adalah kalor. Nah, ini nanti teman-teman akan sering menggunakan simbol-simbol ini. Nah, perubahan entalpi dari ekso dan endo bisa kita hitung dengan cara mengurangkan entalpi produk, HP produk dikurangi dengan HR reaktan. Nah, untuk reaksi yang endoterm, delta H-nya adalah positif. Nah, delta H-nya lebih dari 0. Artinya, HP dan HR-nya, HP dikurangi HR, lebih dari 0. Sedangkan pada reaksi eksoterm, delta H-nya bertanda negatif atau delta H kurang dari 0. Artinya, HP-nya dikurangi dengan HR, nilainya kurang dari 0. Nah, ini menjadi salah satu ciri dari reaksi ekso dan endo. Jadi kalau reaksi ekso itu delta H-nya negatif, kalau reaksi endo delta H-nya positif. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke ciri yang kedua. Nah, ciri yang kedua teman-teman bisa perhatikan dari gambar tingkat energi, diagram tingkat energi. Nah, kita perhatikan yang A di sini. Nah, yang A ini adalah untuk reaksi endoterm. Endoterm ya, dari reaktan menuju produk. Nah, reaktannya ada di bawah, produknya ada di atas. Tanda panahnya menuju produk.
dalam reaksi tanda panah selalu menuju produk ya, dari reaktan ke produk. Nah, reaktannya ada di bawah, berarti kalau dalam sumbu X di sini, berarti dia sumbu Y maksud Ibu, dia berarti di sini nilainya lebih kecil dibandingkan dengan produknya. Oleh karena itu, HP produknya di sini punya HP, di sini punya HR. Nah, misalkan di sini 5, di sini 10, berarti HP dikurangi HR 10 dikurangi 5, lebih dari 0,5. Nah, paham ya? Oleh karena itu, delta H-nya bernilai positif karena HP-nya letaknya lebih di atas. Oke, kemudian kita pahami yang eksoterm di sini. Nah, kalau eksoterm diagramnya dibalik, teman-teman. R-nya di atas, P-nya di bawah. Masih sama, tanda panahnya ke bawah dia, menuju produk. Kalau ini tanda panahnya juga menuju produk tapi ke atas. Nah, kalau ini ke bawah, menuju produk. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Misalkan masih sama, di sini 10, di sini 5. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Delta H sama dengan 5 dikurangi 10. HP-nya ini punya HP, di sini ini punya HR. 5 dikurangi 10, jawabannya adalah min 5, di mana min 5 itu adalah kurang dari 0. Nah, oleh karena itu delta H-nya bernilai negatif karena HP produknya dia lebih kecil dibandingkan dengan HR. Nah, jadi untuk reaksi ekso bisa kita simpulkan HP lebih kecil dari HR. Sedangkan untuk reaksi endo bisa kita simpulkan HP lebih besar dari HR. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan ke persamaan termokimia. Nah, teman-teman kalau kelas 10 dulu kita sudah belajar menuliskan persamaan kimia. Apa bedanya dengan persamaan termokimia? Nah, bedanya persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi kimia yang mencantumkan nilai dari delta H. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini contohnya, H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Delta H sama dengan min 286 kJ. Nah, kalau persamaannya hanya sampai di sini, dinamakan dengan persamaan reaksi kimia biasa. Nah, kalau persamaan reaksinya sampai dengan di sini, nah, secara full di sini sampai delta H. Nah, ini yang dinamakan sebagai persamaan termokimia karena ada informasi dari delta H-nya. Oke, begitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini Ibu kasih nomor 1, ini nomor 2. Nomor 1 ini termasuk reaksi ekso atau endo? Ya, betul. Jadi nomor 1 termasuk reaksi ekso karena delta H-nya negatif. Nah, nomor 2 termasuk reaksi ekso atau endo? Termasuk reaksi ekso juga karena delta H-nya juga negatif. Nah, ternyata yang reaksi kedua ini sebenarnya hanya perkalian dari reaksi yang pertama. Teman-teman perhatikan di sini koefisiennya 1/2 1. Nah, kemudian dikalikan 2 sehingga koefisiennya menjadi 2, setengah dikali 2 1, 1 dikali 2, 2. Nah, karena reaksinya kita kalikan 2, maka delta H-nya pun juga kita kalikan 2. Sehingga hasilnya negatif 572. Oke, kemudian kita perhatikan di sini. Delta H di sini maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah pada pembentukan H2O di sini dibebaskan. Kenapa Ibu bilang dibebaskan? Karena tandanya negatif. Nah, jadi kalau tandanya negatif itu artinya dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Karena reaksinya adalah eksoterm, melepaskan kalor atau pembebasan kalor. Kalau tandanya positif, artinya dia dibutuhkan atau diserap. Nah, teman-teman perhatikan redaksinya ya. Itu namanya endo. Oke, di sini dilepaskan kalor sebesar 286 kJ. Sedangkan pada ini karena dikalikan 2, maka
di sini menjadi min 572. Nah, begitu ya. Jadi kalau reaksinya dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikalikan 2. Kalau reaksinya dibagi 2, delta H-nya ya dibagi 2. Kalau reaksinya dikali 3, delta H-nya juga dikali 3. Mengikuti teman-teman. Nah, kita sekarang akan belajar tentang beberapa contoh dari entalpi standar. Nah, yang dimaksud standar di sini, kenapa dimaksud standar? Karena perubahan entalpinya itu dihitung pada keadaan standar. Nah, teman-teman ingat keadaan standar berarti pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Oke, ada 4 di sini yang menjadi pokok dari perubahan entalpi standar. Masih ada yang lain, tapi minimal teman-teman harus menguasai 4 ini. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar atau delta H0F. F di sini dari kata formation, pembentukan. Nah, definisinya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, jadi kata kuncinya di sini teman-teman. Pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar tentunya. Nah, misalkan di sini contohnya C plus O2 menjadi CO2, delta HF-nya sekian. Nah, kita bisa terjemahkan definisi ini ke dalam contoh ini teman-teman. Pada pembentukan CO2, di mana CO2 yang dibentuk adalah 1 mol di sini, koefisiennya 1 ya, berarti dia 1 mol. Dari unsur-unsurnya, unsurnya apa? CO2 ini dia memiliki unsur C dan memiliki unsur O. Nah, oleh karena itu di sebelah kiri tanda panah kita tuliskan unsur-unsur pembentuk dari CO2. Ada C dan ada O2. Nah, kemudian delta HF-nya sekian. Nah, artinya delta HF negatif 393,5 ini miliknya 1 mol CO2. Nah, ini miliknya 1 mol CO2. 1 mol CO2. Paham ya? Jadi kalau Ibu tulis di sini kilojoule per mol juga boleh. Artinya dia per 1 mol dari CO2. Nah, begitu ya. Kemudian pada entalpi pembentukan, yang namanya pembentukan itu zat yang dibentuk atau senyawa yang dibentuk itu ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, di sini CO2 sebagai zat yang dibentuk ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita bedakan dengan delta HD. Delta HD adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya, kebalikan. Delta HD berarti ada suatu unsur. Nah, di sini ada unsur. Sebentar. Oke, unsurnya di sini adalah CO2. Senyawanya adalah CO2. Senyawa CO2 di sini diuraikan menjadi unsurnya. Unsurnya apa? Ada C dan ada O, oksigen. Oleh karena itu, di sebelah kanan tanda panah kita tulis unsurnya, di sebelah kiri kita tulis senyawanya. Nah, bisa dibedakan ya antara HF dan HD cara penulisannya. Nah, kemudian delta HD dengan delta HF itu memiliki hubungan. Delta HD itu adalah kebalikannya delta HF. Sehingga jika delta HD-nya di sini positif, maka delta HF-nya negatif. Dan kebalikannya. Kalau delta H-nya negatif, berarti delta HD-nya positif. Nah, kemudian kalau kita tuliskan di sini, kita simpulkan ya. Kalau yang pembentukan di sini berarti dia dari unsur yang di sebelah kiri unsurnya menjadi senyawa. Nah, kalau yang HD berarti dia dari senyawa diuraikan menjadi unsur. Nah, gini ya, jadi unsurnya di sebelah kanan, senyawa sebelah kiri. Kalau HF, unsur kiri, senyawa kanan. Nah, kenapa di sini oksigen Ibu tulis O2?
Nah, teman-teman ingat di modul sudah Ibu sertakan beberapa unsur yang bersifat diatomik atau berbentuk diatomik. Ada O2, kemudian ada N2, ada Cl2, ada I2, ada F2 dan lain-lainnya. Nah, teman-teman perhatikan di situ. Jadi kalau kita menuliskan oksigen harus menggunakan simbol O2 bukan O. Kalau menuliskan Cl tidak boleh Cl saja tetapi Cl2 sesuai aturan unsur diatomik. Nah, nanti tabelnya bisa dilihat pada modul. Nah, kemudian untuk delta Hc. Delta Hc pengertiannya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Nah, di sini Ibu contohkan zat yang dibakar, pembakaran 1 mol, yang Ibu bakar adalah 1 mol CH4. Nah, di sini koefisiennya 1, berarti Ibu bakar 1 mol. Karena reaksi pembakaran, dibakar itu artinya direaksikan dengan O2. Nah, CH4 direaksikan dengan O2 dan terjadi secara sempurna. Oleh karena itu hasilnya CO2 dan H2O. Nah, pada delta Hc, pembakarannya selalu sempurna. Nah, sehingga hasilnya selalu CO2 dan H2O. Di sini delta Hc-nya adalah negatif 802 kJ. Oke, berarti min 802 ini miliknya 1 mol CH4. Nah, artinya di sini bisa Ibu tulis per mol. Molnya siapa? Molnya CH4. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke entalpi netralisasi. Nah, yang dinamakan netralisasi itu berarti dia dari basa direaksikan dengan asam. Misalkan NaOH direaksikan dengan HCl membentuk NaCl plus H2O. Nah, delta H-nya sekian. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Tuliskan persamaan termokimia dari proses berikut. Nah ini teman-teman, di sini sudah Ibu tuliskan unsur-unsur diatomik ada ini. H2, N2, O2 sampai dengan I2. Nah, ini diingat-ingat ya. Oke, kita jawab yang A dulu. Yang A di sini. Oke. Yang diminta adalah persamaan termokimia dari pembentukan CH3COOH dari unsur-unsurnya jika diketahui delta HF-nya sekian. Oke, pembentukan berarti CH3COOH-nya atau senyawanya ada di sebelah kanan. Nah, dari apa? Dari unsurnya. Ada unsur apa di sini? Ada C, H, dan O. Nah, kita tulis C plus O2 plus H. Nah, baru kita setarakan. C-nya ada 1. Oh, berarti ada 1. Sudah cocok. Kemudian C-nya ada 2 ya. Berarti di sini 2. Mohon maaf. Kemudian O-nya ada 2. Oh, sudah cocok 2. Kemudian H-nya ada 4. Berarti di sini 2 karena H2 di sini. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan delta H karena yang diminta adalah persamaan termokimia. Jadi ada delta H-nya. Delta H-nya berapa? Nah, teman-teman perhatikan di sini. Pada soal yang diminta adalah pembentukan. Apakah delta H-nya sudah delta H pembentukan? Oh, ternyata sudah. Di sini sudah delta HF. Nah, berarti kita tulis apa adanya. Negatif 487 kilojoule per mol. Nah, kemudian yang B. Peruraian NH4NO3 HF-nya sekian. Nah, di sini yang diminta adalah peruraian. Sedangkan delta HF di sini sedangkan delta H yang diketahui di sini adalah delta HF pembentukan. Nah, kita ingat bahwa delta HD peruraian itu sama dengan min delta HF. Nah, sehingga kita bisa cari delta HD-nya sama dengan min 365,6 sehingga delta HD-nya adalah plus 365,6. Nah, sehingga bisa kita tulis peruraiannya NH4NO3
Di sebelah kiri karena dia penguraian, diuraikan menjadi unsurnya, ada N2 unsurnya, ada H2 dan ada O2. N2, N-nya di sini ada 2, sudah cocok. O-nya ada 3, di sini ada 2, berarti 3/2. Kemudian H-nya ada 4, di sini ada 2, berarti dikalikan 2. Nah, kemudian kita tulis delta H-nya. Nah, karena dia penguraian, berarti yang kita tulis di sini juga delta H penguraian. Delta H penguraian tadi apa? Delta HD. Delta HD-nya berapa? Plus 365,6. Nah, kita tulis di sini. Plus 365,6 kilojoule per mol. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Harus sama. Kalau reaksinya penguraian, ya delta H-nya penguraian. Kalau reaksinya pembentukan, delta H-nya ya delta H pembentukan. Kalau yang diketahuinya beda ya harus disamakan dulu. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang C. Pembakaran sempurna C2H6 jika diketahui kalor pembakarannya sekian. Oke, berarti pembakaran sempurna C2H6 direaksikan dengan O2 atau dibakar menjadi CO2 plus H2O. C-nya ada 2, berarti 2. Kemudian O-nya H-nya ada 6, berarti di sini dikasih angka 3, dikalikan 3. Kemudian O-nya ada 4 ditambah 3, ada 7, berarti di sini 7/2. Nah, kemudian delta H-nya berapa? Kita masukkan. Nah, di soal sudah diketahui kalornya kalor pembakaran, sehingga kita langsung masukkan di sini. Negatif 1560 kilojoule per mol. Nah, paham ya? Jadi jawabannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang lain. Pada pembakaran 570 gram isooktana, salah satu komponen yang ada dalam bensin pada keadaan standar dibebaskan kalor sebesar 27.500 kJ. Hitunglah besarnya delta Hc dan tuliskan persamaan termokimia. Oke, kita pahami soalnya di sini. Kalor sebesar 27.500 itu miliknya siapa? Nah, ini miliknya siapa, teman-teman? Miliknya 570 gram isooktana. Nah, untuk menuliskan delta Hc itu dihitung pada 1 mol. Nah, jadi bisa Ibu logika di sini, teman-teman juga bisa di sini tuliskan logikanya seperti ini. 570 gram itu dibebaskan kalor negatif 27.500. Nah, kalau 1 mol dibebaskan berapa? Nah, seperti ini logikanya. Oleh karena itu 570-nya ini kita ubah dulu ke mol. Nah, caranya mol isooktana sama dengan gram per mr, 570 dibagi dengan mr-nya. Nah, teman-teman jangan bingung, nanti di sini mr-nya sudah diketahui di soal. 570 dibagi 114 sama dengan 5 mol. Oke, kemudian kita masukkan di sini. 5 mol itu dibebaskan negatif 27.500. Nah, kalau 1 mol dibebaskan berapa? Nah, kita bisa menggunakan perbandingan, teman-teman. Untuk 1 mol C8H18, maka delta Hc-nya sama dengan 1/5 dikali negatif 27.500. Sehingga ketemunya adalah negatif 5.500. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tulis persamaan termokimianya. C8H18 dibakar, direaksikan dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Kemudian kita setarakan. C-nya 8, berarti kita kali 8. H-nya 18, maka kita kali 9. O-nya ada 16 ditambah 9, 25, berarti kita kalikan 25/2. Kemudian kita cantumkan delta Hc-nya untuk 1 mol C8H18, sehingga kita cantumkan negatif 5.500 di sini. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah,
Pada pembentukan 22 gram C3H8 dibebaskan 75 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya. Nah, ini caranya sama. Jadi 75 kJ itu untuk 22 gram. Pada pembentukan 22 gram C3H8 dibebaskan kalor sebesar ini. Nah, berarti 22 gram itu negatif 75. Nah, kalau 1 mol itu berapa? Nah, kita hitung 22 gram ini kita jadikan mol dulu. Sehingga banyak mol dari 22 gram C3H8 sama dengan 22/44, setengah mol. Nah, kita masukkan di sini. Setengah mol itu dibebaskan min 75. Kalau 1 mol dibebaskan berapa? Nah, berarti untuk 1 mol nih, untuk 1 mol dibebaskan 1/0,5 dikali negatif 75. 1/0,5 dikali negatif 75. Sehingga diperoleh negatif 150. Ini untuk 1 mol C3H8. Nah, kemudian kita tulis persamaannya. C karena di sini pembentukan, sehingga persamaannya adalah persamaan pembentukan. Senyawanya ada di sebelah kanan. C3H8 dibentuk dari C dan H2. C dan hidrogen. C plus H2 menjadi C3H8. C-nya ada 3 dikali 3, hanya ada 8 dikali 4. Nah, kemudian delta HF-nya kita tuliskan. C3H8 delta HF-nya untuk 1 mol tadi, min 150 kJ per mol. Nah, paham ya? Jadi reaksinya di sini mengikuti di soal. Kalau di soal reaksinya pembentukan, ya teman-teman menuliskannya reaksi pembentukan, dan delta H-nya berarti juga delta H pembentukan. Tetapi kalau di sini reaksinya pembakaran, maka ditulisnya reaksinya pembakaran. Delta H-nya juga delta H pembakaran. Nah, ini nanti teman-teman bisa pahami sendiri di sini. Caranya sama. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman nanti akan belajar tentang berbagai penentuan entalpi reaksi. Nah, nanti akan kita pelajari pada video selanjutnya. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Teman-teman belajar sampai di sini. Sampai pada macam-macam perubahan entalpi standar dan contoh soal perhitungannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.